Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan puasa Ramadan 1445 Hijriah. Untuk lebih memantapkan puasa kita, bisa disaksikan video berikut dengan judul "Maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu neraka, dibelenggunya setan-setan" oleh Ustadz Andi Setiawan dari Kalijambi, Sragen. Mari kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah salat Isya rahimahumullah, malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan seputar Ramadan. Kita akan membahas satu hadis riwayat dari sahabat Abu Hurairah, dan derajat hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi derajat hadis ini sahih tingkat paling tinggi karena diriwayatkan Bukhari dan Muslim, atau dengan kata lain muttafaqun alaih. Di mana Rasulullah bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa suffidatis sayatin." Ketika datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu jannah dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini, beliau menukil penjelasan dari Qadhi Iyad bahwa beliau mengatakan maksud pintu jannah dibuka selama Ramadan, juga pintu neraka ditutup, kemudian setan dibelenggu. Makna yang pertama adalah yuhtamalu annahu ala dzahirihi wa haqiqatihi. Ini adalah makna zahir atau makna pada hakikatnya, karena ini menunjukkan alamatun li dukhuli syahri wa ta'zimu li hurmati. Jadi begitu masuk bulan Ramadan, azan maghrib terdengar, sudah menunjukkan masuknya bulan Ramadan, maka ini terjadi 3 peristiwa. Pintu langit dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Ini sebagai tanda awal masuk bulan Ramadan dan sebagai bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan bulan Ramadan ini. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua adalah wa yuhtamalu ayyakunal muradul majazi. Ini bermakna, yaitu makna majazi atau makna kiasan, di mana maksud dari dibukanya pintu jannah adalah targhiban lil amilina laha bikasratit thawaab. Begitu masuk bulan Ramadan, nanti Allah akan membukakan sekian banyak pintu-pintu ketaatan. Dan memang tabiat orang siam, kalau siamnya baik dan bagus kualitasnya, pasti dia akan termotivasi untuk melakukan banyak sekali ketaatan. Maka nanti di bulan Ramadan, orang mukmin akan lebih semangat untuk menjalankan sholat. Bahkan sholat tarawih yang jumlahnya belasan rakaat saja ringan untuk dikerjakan. Termasuk nanti juga Allah akan membukakan sehingga kita merasa ringan untuk menjalankan qiraatul Quran, untuk zikrullah, kemudian amal-amal yang lain. Kemudian juga maksud dari ditutupnya pintu-pintu neraka, wa dzalika liqillati ma'asihi minal mu'minin. Sepanjang bulan Ramadan, Allah akan mencegah potensi seorang mukmin untuk berbuat
Maka pada dasarnya orang yang menjalankan ibadah siang maka akan tertutuplah sekian banyak potensi kemaksiatan. Ini dua makna yang semuanya dijelaskan oleh para ulama. Pertama, pintu-pintu jannah dibuka, sehingga para ulama juga mengatakan ini artinya di luar bulan Ramadan pintu jannah tidak dibuka, sehingga hanya khusus di bulan Ramadan saja pintu jannah dibuka. Dan yang kita rasakan efek dari pintu-pintu jannah dibuka, kita nanti selama bulan Ramadan akan merasa lebih ringan untuk beribadah. Dan bisa kita buktikan, tidak hanya di Indonesia saja, di seluruh belahan dunia yang lain, begitu masuk malam tanggal 1 Ramadan, maka orang-orang muslim berbondong-bondong ke masjid. Masjid akan lebih ramai dari biasanya. Ini bukan tradisi yang kebetulan, tetapi ini memang adalah bentuk hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu masuk Ramadan memang pintu-pintu jannah dibuka, sehingga kaum muslimin lebih semangat untuk beribadah. Yang kedua, pintu-pintu neraka sudah ditutup. Maka Rasulullah juga menjelaskan dalam hadis yang lain, riwayat dari Imam At-Tirmidzi, termasuk juga Imam Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syekh Albani, selama bulan Ramadan ini nanti akan ada keistimewaan dan ini berlaku setiap malam. Di mana Rasulullah bersabda, walillahi utaqaun minan nari wa dzalika kullu lailatin. Setiap malam selama bulan Ramadan Allah akan mencatat hamba-hambanya yang dinyatakan bebas dari api neraka. Wa dzalika kullu lailatin, dan kejadian ini akan berlangsung setiap malam sepanjang bulan Ramadan. Sehingga kita nanti akan ada kesempatan 29 malam Ramadan atau 30 kali malam Ramadan. Maka sebanyak itu kita punya potensi nama-nama kita dicatat oleh Allah sebagai hamba yang bebas dari api neraka. Maka nanti kita maksimalkan malam pertama bulan Ramadan, maksimalkan ibadah. Kalau mungkin kita merasa belum bisa maksimal, maka nanti malam berikutnya kita usahakan lebih maksimal lagi. Atau mungkin kita pilih hari-hari tertentu yang kita jadikan andalan. Mungkin di hari itu kita bersedekah, hari itu kita sholat jamaah 5 kali sehari dengan tertib, hari itu kita tilawah Quran, kemudian sholat tarawih dan zikir, dengan harapan hari itu adalah hari yang istimewa, sehingga malam harinya Allah mencatat kita sebagai salah satu hamba yang terbebas dari api neraka. Ini sebagai satu keistimewaan, sebagai perujukan bahwa pintu-pintu neraka ini sudah ditutup selama bulan Ramadan, sampai Allah setiap malam akan mencatat hamba-hamba yang dipilih oleh Allah sebagai hamba yang terbebas dari api neraka. Kemudian jamaah salat isya rahimahumullah, yang terakhir, kejadian terakhir yang terjadi begitu datang bulan Ramadan, wa sufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Kemudian para ulama juga menjelaskan maksud dari setan-setan dibelenggu di sini adalah hum asadus syayatin adawatan wa udwanan ala bani Adam. Yang dibelenggu ini adalah maradatus syayatin, yaitu pembesar-pembesar setan yang paling berat permusuhan dan gangguannya kepada seluruh anaknya Nabi Adam. Sehingga nanti selama bulan Ramadan gangguan setan itu akan sangat jauh berkurang. Ini juga kondisi yang memang sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada pertanyaan, kalau memang pembesar-pembesar setan ini dibelenggu, dan itulah syarah dari sekian banyak ulama menjelaskan, memang ini maknanya hakiki, maradatus syayatin ini dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada pertanyaan, kenapa masih ada banyak perbuatan maksiat selama bulan Ramadan? Jawabannya adalah, kalau sampai ada orang, baik dia muslim atau non-muslim, terutama kalau dia memang orang yang muslim, tetapi selama bulan Ramadan tetap melanjutkan kemaksiatannya, ini berarti memang dasarnya jiwanya sudah dosa.
Karena orang maksiat itu ada faktor pemicunya ada dua, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal, faktor luar adalah dari gangguan setan, dan para ulama ijma masalah ini. Dari tentang masalah ini juga banyak sekali dalam Quran dan Sunnah. Sementara faktor dari dalam adalah nafas kita, jiwa kita. Maka ketika selama bulan Ramadan gangguan setan itu berkurang sangat jauh sekali, tetapi ada orang masih tetap bermaksiat, maka ini menunjukkan nafasnya atau jiwanya memang sudah rusak. Ini bisa dibuktikan. Salah satu contohnya adalah ketika Qabil akan membunuh saudaranya Habil, itu Allah memberikan satu keterangan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-30, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Ketika Qabil ingin membunuh Habil, maka nafsunya yang mendorong si Qabil sehingga dia punya kekuatan untuk membunuh Habil. Padahal Habil ini saudara kandungnya. Fa asbaha minal khasirin, dan jadilah dia orang-orang yang merugi. Ayat ini berarti memisahkan bahwa faktor terbesar Qabil memang pada dasarnya jiwanya sudah rusak, sehingga jiwanya memerintahkan untuk membunuh saudaranya. Sementara Allah tidak menyebutkan gangguan setan dalam ayat ini. Artinya kadang-kadang orang bermaksiat itu memang justru faktor pemicu dari jiwanya sendiri lebih besar daripada faktor gangguan dari setan. Makanya tugas seorang muslim mereka harus membebaskan diri dari apa? Dua faktor ini, dari gangguan setan dengan cara memperbanyak zikir, sehingga setan akan khonnas. Dalam surat An-Nas itu khonnas di sini maksudnya bersembunyi. Maka para ulama ketika menafsirkan surat An-Nas, gangguan setan akan tersembunyi selama kita zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua juga kita harus mengendalikan jiwa kita, karena pada hakikatnya jiwa itu akan mengiru kepada kejelekan. Jadi ini satu buah hadis di mana nanti selama bulan Ramadan Allah memberikan keistimewaan kepada kita semuanya. Dan hadis ini sekali lagi berdasarkan riwayat dari muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Begitu nanti masuk bulan Ramadan, pintu-pintu jannah dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Dan dampak secara umum kaum muslimin lebih semangat beribadah dan juga lebih punya kekuatan untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan sebagai satu motivasi bagi kita semuanya. Yang terpenting kita punya azam, niat untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Adapun nanti ada perbedaan awal Ramadan, kita mohon untuk bisa saling menghargai. Yang siang pada hari Senin bisa menghargai yang siang hari Selasa, begitu juga sebaliknya. Karena yang terpenting bagi kita adalah menjaga persatuan dan ukhuwah di antara kaum muslimin. Insya Allah nanti walaupun awal Ramadannya berbeda, nanti diprediksi Insya Allah untuk Idul Fitrinya bisa bersama. Maka menjaga kesatuan dan ukhuwah sesama muslim harus lebih diutamakan daripada harus saling menyalahkan. Yang terpenting kita menjaga ukhuwah sesama kaum muslimin. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum